Masih di Breaking News, Kompas TV menunggu penentuan awal Ramadan 2026 1447 Hijriah. Bicara jelang Ramadan, saudara, warga Gaza di tengah konflik yang terjadi berupaya memugar Masjid Agung Omari yang diserang Israel Desember 2023 lalu. Warga tak patah asa membangun kembali masjid yang menyimpan sejuta kenangan dan kebudayaan warga Palestina. Serangan Israel ke jalur Gaza menghancurkan berbagai bangunan, termasuk situs bersejarah seperti Masjid Agung Omari. Masjid yang dibangun sejak abad ke-7 ini hancur digempur rudal Israel pada Desember 2023 lalu. Kini 2 tahun berlalu sejak serangan itu, warga Gaza terus berupaya mempertahankan masjid di tengah puing-puing reruntuhan. Terutama jelang Ramadan tahun ini, sebab Masjid Omari menyimpan sejuta kenangan warga Gaza saat bulan suci. كنا في شهر رمضان نأتي هنا نحيي فيه صلاة التراويح أمسيات جميلة في صلاة التراويح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاد ترميمه كما هو الآن موجود يعني ليعود كما كان معلما تاريخيا ومعلما أثريا من معالم غزة ومن معالم فلسطين كلها. Selama jalur Gaza diserang, masjid tak luput jadi sasaran militer Israel. Mereka yakin Hamas menyembunyikan aset militer di bawah atau di dekat situs warisan budaya dan bangunan sipil lainnya. Banyak bom Israel jatuh ketika warga Gaza tengah menunaikan sholat di dalam masjid. Masjid Omari yang dulu semarak dengan semangat Ramadan kini menyisakan duka mendalam bagi warga Gaza. في الجوامع لأنهم أنت تعرف إنه كان الجوامع اللي بيصلوا فيها كانوا يقصفوها، بكينا على الجامع في اللي صار فيه وزعلنا كثير من اللي صار وطلعنا رحلنا يومها ورجعت بعد شهرين شفنا الموضوع هذا وزعلنا عليه كثير الجامع في العمايل هذا اللي صارت. Tak hanya tempat ibadah, Masjid Agung Omari adalah pusat kebudayaan dan aktivitas, serta simbol identitas warga Palestina. Meski digempur Israel, warga tak patah asa untuk mengembalikan keagungan Masjid Omari seperti sedia kala. Warga Palestina di Gaza menyambut Ramadan dengan sukacita meski hidup dalam nestapa. Bagi warga di Gaza, Ramadan adalah simbol harapan dan ketegaran. Di tengah kehancuran Gaza akibat gempuran Israel, seniman di Gaza membuat kaligrafi "Selamat Datang Ramadan". Dekorasi menyambut Ramadan dipasang di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Tradisi yang nyaris lenyap akibat gempuran Israel selama bertahun-tahun. Meski hidup serba darurat, warga Palestina di Gaza menyambut Ramadan dengan sukacita. نحن هنا في معسكر خان يونس نقوم بإدخال الفرحة على قلوب الأطفال والنساء والرجال والأهل جميعا من هذا الحي الأكثر تدميرا في مخيم خان يونس، وحيث أن هذا الركام الذي بجانبنا يركض تحته شهداء مجزرة جثث الشهداء موجودة تحته. نقوم بتزيين هذا الحي من أجل إدخال الفرحة والسرور ونوصل رسالة إلى العالم أننا نحن شعب يبحث عن الحياة. Ramadan bagi warga Palestina di Gaza menjadi simbol harapan sekaligus ketegaran. Dari puing-puing bangunan yang luluh lantak, mereka mengirim pesan kepada dunia, semangat untuk bertahan tak pernah padam. Kita pantau situasi terkini dari pelaksanaan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau awal puasa Ramadan 2026. Sejak sore tadi telah dilakukan pemantauan hilal di sejumlah titik. Total ada 96 titik Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ba'da maghrib atau setelah maghrib, setelah matahari terbenam tadi, ada sejumlah laporan pemantauan hilal yang sudah masuk dan diserahkan ke Kementerian Agama.
antara lain dari Gresik, Jawa Timur, dari Makassar, Sulawesi Selatan, dari ibu kota Nusantara yang tahun ini jadi tahun pertama untuk pengamatan hilal di sana, juga dari Jakarta di Masjid Hashim Asy'ari. Kesemuanya laporan yang sudah masuk tadi menyatakan bahwa hilal tidak terlihat, baik itu di Gresik, Makassar, IKN maupun di Jakarta. Tapi pemantauan hilal ini memang belum selesai sepenuhnya. Ada daerah-daerah yang baru akan menyerahkan hasil pantauan hilalnya, ada di Bandung, Jawa Barat, juga ada di Aceh yang baru memulai pantauan hilal tadi sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat setelah matahari terbenam. Setelah jeda sholat maghrib, sidang isbat dilanjutkan. Proses yang selanjutnya dilakukan adalah musyawarah untuk menerima laporan yang masuk dari berbagai wilayah di tanah air, lalu ada pandangan-pandangan yang akan disampaikan baik dari Kementerian Agama maupun dari Ormas Islam yang turut dari sidang isbat hari ini, dan nantinya akan diumumkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 atau 1 Ramadan 1447 Hijriah akan dimulai. Saudara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasyir meminta umat muslim di Indonesia menghargai jika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan. Puasa itu melahirkan outcome dan tujuan agar kita semakin bertakwa. Meski boleh jadi satu sama lain masih ada perbedaan awal kita memulai puasa 1447 Hijriah. Maka ketika kita berbeda, jalani dengan tasamuh dan kecerdasan serta kedewasaan kita bersama. Selama kita belum punya satu sistem kalender global yang disepakati bersama, ya tentu kita akan sering berbeda. Dan disitulah maka sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu kita saling menyalahkan dan merasa satu sama lain paling benar sendiri. Kembangkan kearifan dalam perbedaan ini. Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah tengah bersiap melaksanakan tarawih perdana jelang awal Ramadan. Persiapan yang dilakukan mencakup aspek teknis, kebersihan masjid hingga koordinasi jamaah. Pelaksanaan tarawih perdana mengikuti keputusan Muhammadiyah terkait awal Ramadan berdasarkan metode hisab. Sejumlah persiapan telah dilakukan di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, di mana kenyamanan jemaah menjadi fokus utama pengurus masjid. Selain itu, sejumlah fasilitas ibadah pun juga telah siap digunakan menyambut Ramadan tahun ini. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah juga melaksanakan tarawih perdana Selasa malam ini. Jemaah mulai ramai datang untuk membuka ibadah Ramadan mereka dengan sholat tarawih perdana. Masjid At-Taqwa pun telah bersiap menyambut jemaah yang akan menjalankan ibadah sholat tarawih perdana di bulan Ramadan tahun ini. Sholat tarawih perdana juga dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah Bampel, Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan sholat tarawih dilakukan di Masjid Al-Hikmah Bampel untuk menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah. Sholat Isya akan digelar pada pukul 19:30 waktu Indonesia Timur dan langsung dilanjutkan dengan rangkaian sholat tarawih yang digelar pada pukul 19:40 waktu Indonesia Timur.
صراط الأنبياء والمرسلين والصديقين. Untuk mengetahui persiapan pelaksanaan sholat tarawih perdana di sejumlah wilayah, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Bodia Vimala di sana. Abel, Anda memantau persiapan sholat tarawih di sana seperti apa? Sudah ramaikah jemaah yang hadir di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah? Kalau jamaah yang hadir tentu sudah ramai karena baru saja selesai dilakukan sholat maghrib begitu. Nah, untuk sholat tarawih ini memang rencananya nanti akan baru dilakukan pada pukul 19.28 waktu Indonesia Barat, Friska dan juga saudara, atau ba'da isya atau sesaat setelah sholat isya. Jadi memang nanti setelah sholat isya kemudian ada kultum terlebih dahulu dari imam, kemudian nanti dilanjutkan sholat tarawih yang akan dilakukan 11 rakaat, jadi 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-3. Nah, ini memang tadi sudah disampaikan oleh pengurus dari masjid, kemudian pengurus dari lembaga dakwah juga PP Muhammadiyah yang tadi menyebutkan bahwa memang persiapan untuk sholat tarawih yang menandakan bahwa besok ini menjadi awal Ramadan atau 1 Ramadan bagi Muhammadiyah ini memang sudah dipersiapkan sejak siang, mulai dari persiapan secara teknis, kemudian koordinasi, begitu ini memang sudah disiapkan, mengganti karpet, kemudian mengatur suhu ruangan, kemudian beberapa properti yang memang diganti atau diubah begitu ya, ini untuk mempersiapkan bagaimana kenyamanan dari jamaah itu sendiri nanti untuk melakukan sholat tarawih bersama. Kemudian ini juga dari jamaah masih terus berdatangan untuk mempersiapkan nanti sholat tarawih, karena memang dari Muhammadiyah sendiri, Friska dan juga saudara, tahun ini adalah tahun pertama menggunakan kalender Hijriah global tunggal, di mana tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Dakwah PP Muhammadiyah bahwa memang untuk metode ini adalah tahun pertama. Jadi memang mereka serentak untuk memutuskan bahwa 1 Ramadan ini diputuskan jatuh pada hari Rabu 18 Februari 2026. Untuk situasi dan suasana di Masjid Al-Tanwir ini saya akan memperlihatkan kepada Anda, Friska dan juga saudara, bahwa untuk saat ini jamaah Muhammadiyah di Masjid At-Tanwir atau tepatnya di kantor pusat PP Muhammadiyah ini terus berdatangan untuk mempersiapkan sholat tarawih yang nanti akan dilakukan ba'da isya atau saat setelah sholat isya berlangsung. Dan memang untuk saat ini Friska dan juga saudara, baik jamaah laki-laki ataupun perempuan ini memang sudah mulai terlihat. Parkiran dari kantor PP Muhammadiyah ini juga sudah terlihat ramai begitu ya, baik roda 2 ataupun juga dari roda 4. Kemudian untuk jamaah perempuan ini memang ada di lantai 3, kemudian jamaah laki-laki ini ada di lantai pertama dan juga lantai kedua. Untuk persiapan yang sudah dilakukan sejak siang tadi, kemudian malam ini untuk jamaah Muhammadiyah ini akan mulai melakukan sholat tarawih bersama. Kembali ke Anda, Friska. Terima kasih Abel Insani yang melaporkan persiapan sholat tarawih ba'da isya nanti atau setelah sholat isya di Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Terima kasih Abel Insani dan juru kamera Bodia Vimala. Berikutnya kita akan pantau bagaimana di Masjid At-Taqwa Unimus Semarang. Ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Dedi Setio. Gesi, seperti apa di sana persiapan pelaksanaan sholat tarawihnya? Ya, Rizka dan juga saudara, untuk saat ini kondisi di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Semarang, pantauan warga ini sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan atau menyambut bulan suci Ramadan dengan ibadah sholat tarawih perdana. Memang warga yang datang ini merupakan warga Muhammadiyah yang memang sudah ditentukan melalui hisab hilal begitu
ya, sesuai dengan pedoman Muhammadiyah ini, 1 Ramadan memang ditentukan atau jatuh di hari esok tanggal 18 Februari 2026, sehingga masyarakat Kota Semarang khususnya warga Muhammadiyah ini sudah mulai memenuhi masjid di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jika bisa Anda saksikan di belakang saya ini juga lalu lalang jemaah begitu sudah mulai datang dari pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, begitu sebelum sholat isya azan isya ini dikumandangkan, warga ini memang sudah datang, begitu terlihat sudah memakai mukena rapi begitu ya, bersama dengan keluarga. Di sini juga pihak pengelola masjid sudah mempersiapkan tempat, kemudian juga mempersiapkan juru parkir yang memang terlihat kendaraannya cukup ramai hingga hari ini. Selain itu juga keramaian terlihat di sekitar parkiran, Rizka. Ya, terima kasih Sylvia dari Semarang, Jawa Tengah, yang juga sudah siap di sana untuk pelaksanaan sholat tarawih pertama. Berikutnya saudara, kita akan pantau, ini adalah suasana terkini jelang konferensi pers sidang isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah atau yang jadi penentuan awal puasa Ramadan 2026. Hasil pantauan hilal dari seluruh titik pantau saat ini sudah masuk ke Kementerian Agama. Tepatnya ada 96 titik rukyatul hilal yang dilakukan di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Memang sudah ada tadi sejak sore atau setelah maghrib tepatnya daerah-daerah yang melaporkan bahwa hilal tidak terlihat. Antara lain di Ibu Kota Nusantara, di Gresik, Jawa Timur, lalu juga di Makassar, Sulawesi Selatan, lalu di Jakarta ada di Masjid Hashim Asy'ari. Tapi yang menyusul laporannya diberikan antara lain dari Aceh, karena memang mataharinya di sana tadi laporannya baru terbenam sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi laporan masuk ke Kementerian Agama, hasil pantauan hilal dari 98 atau 96 titik rukyatul hilal di seluruh Indonesia tadi dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan yang dihadiri oleh Kementerian Agama, yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, lalu juga dipaparkan posisi hilal atau hisapnya oleh tim hisap rukyat Kemenak secara terbuka untuk publik tadi di awal. Lalu untuk sidang isbat tertutup itu dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam, lalu dari MUI, BMKG, juga Komisi 8 DPR RI. Dan tahap yang kita nantikan sekarang setelah musyawarah yang saat ini tampaknya masih berlangsung juga di Hotel Borobudur Jakarta adalah pengumuman resmi konferensi pers untuk penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Jika dari 96 titik pantau atau titik rukyatul hilal di seluruh tanah air tidak ada satupun hilal yang terlihat, maka 1 Ramadan artinya akan dimulai pada Kamis, pada Rabu lusa. Maksud kami Kamis lusa, tapi jika ada satu saja setidaknya daerah yang terpantau hilal atau hilal terlihat di salah satu saja titik pantau, maka awal Ramadan akan dimulai besok 18 Februari. Jadi jikalau tidak terlihat hilal di seluruh titik pantau, maka Kamis pada 19 Februari 1 Ramadan, tapi jika ada satu saja daerah yang terlihat hilal, maka 1 Ramadan jatuh pada esok hari atau 18 Februari. Nah, pengumuman resminya inilah yang masih kita nantikan di Hotel Borobudur Jakarta. Dan saat ini juga kita kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang berada di Hotel Borobudur Jakarta. Karena nantinya konferensi pers ini menurut rencana akan selain juga Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang akan memimpin konferensi pers, juga akan diikuti oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, lalu Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang, Wakil Menteri Agama Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i,
lalu Dirjen Bibas Islam Dr. Haji Abu Rohmat. Kita akan tunggu proses sidang isbat yang saat ini masih berlangsung. Saya tanyakan ke Asri Gunawan. Asri, saya melihat di kamera wartawan sudah mulai menunggu, tampaknya sebentar lagi konferensi pers akan segera dimulai. Bisa Anda ceritakan proses sidang isbat yang saat ini berlangsung di sana? Ya, Friska, kami awak media tengah menunggu paparan atau hasil dari musyawarah dalam sidang isbat tertutup yang dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian perwakilan organisasi masyarakat Islam, ada juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, dan nantinya usai menggelar musyawarah atau rapat atau sidang isbat secara tertutup nantinya akan disampaikan langsung dalam konferensi pers. Kalau sesuai jadwal, tadinya dijadwalkan pukul 19:05 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini pukul 19:20 kami masih menunggu apa kemudian yang akan disampaikan, yang dipaparkan, dan penetapan Ramadan apakah akan jatuh pada esok 18 Februari 2026 atau lusa 19 Februari 2026. Kalau berdasarkan paparan yang disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama bahwa hilal di hari ini Selasa 17 Februari 2026 itu tidak terlihat. Kemudian juga kalau kita mengingat lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di pagi hari, yang memang pernyataannya secara resmi juga ada di website resmi Kementerian Agama, bahwa wujud hilal saat terbenam matahari di Indonesia ini masih dalam posisi -2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil hilal bisa diruqyat. Kenapa demikian? Kenapa pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar? Karena memang untuk menentukan hilal begitu di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Imkanur Ruqyat yang yang mengacu begitu kepada Mabims atau negara-negara anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, di mana kriteria tersebut menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Kemudian elongasinya atau jarak sudut bulan dan matahari ini minimal 6,4 derajat. Dan dari data hisab atau pendekatan secara ilmiah dari perhitungan astronomi ini belum memenuhi kriteria tersebut. Kemudian juga pemerintah Indonesia dalam menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah, Friska, ini tidak hanya melalui data hisab saja, tapi juga melalui pemantauan langsung atau Ruqyatul Hilal. Di Indonesia tahun ini Kementerian Agama memantau di 96 titik, dan juga tidak hanya Kementerian Agama tapi juga BMKG melakukan pemantauan di 37 titik, sehingga total ada 133 titik pemantauan untuk kemudian nantinya ini didiskusikan tentu saja dalam sidang atau rapat tertutup dalam sidang isbat hari ini. Dan seperti yang disebutkan juga oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa untuk hisab ini merupakan informasinya, sedangkan untuk Ruqyatul Hilal atau pemantauan hilal ini adalah sebagai konfirmasinya. Kita sama-sama menanti kapan 1 Ramadan akan ditetapkan oleh pemerintah, karena tentu saja bulan suci Ramadan menjadi bulan yang dirindukan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita tunggu bersama, Friska. Terima kasih Asri Gunawan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Kita masih menunggu konferensi pers penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Sidang isbat tertutup saat ini masih berlangsung yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, lalu dihadiri juga oleh perwakilan Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, juga Komisi 8 DPR RI. Laporan pemantauan hilal sudah diberikan ke Kementerian Agama dari 96 titik ruqyat di seluruh Indonesia. Tadi kita sama-sama menyaksikan konferensi pers dari sejumlah titik.
yang sudah melakukan pemantauan hilal, antara lain dari ibu kota Nusantara. Di sana saudara masih di bawah ufuk sehingga pantauan hilal belum bisa dilakukan. Di sana pantauan hilal baru bisa dilakukan 18 Februari esok dan konjungsi baru terjadi setelah matahari terbenam. Lalu di Gresik, Jawa Timur hilal tidak terlihat di sana. Lalu di Masjid Hashim Asy'ari Jakarta juga tidak terlihat hilal. Pun di Aceh ini juga masih kita tunggu hasil pantauannya. Tadi dari laporan jurnalis Kompas TV Nova Misdayanti baru dilakukan pantauan hilal sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Ditunggu dari seluruh titik pantauan hilal dari Sabang sampai Merauke. Karena kita ingat pada tahun kemarin hilal terlihat di Aceh, di ujung barat, sehingga konferensi pers juga ditunggu sampai memang hasil pantauan hilal diterima secara lengkap. Begitu pula dengan hari ini. Jikalau memang tidak ada hilal yang terlihat di seluruh titik, kita akan menunggu di wilayah paling barat yakni di Aceh. Dan kalau dari 96 titik ruqyat di seluruh Indonesia tidak ada hilal yang terlihat, maka 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh lusa, yakni 19 Februari 2026. Tapi jika ada satu saja titik ruqyat di Sabang sampai Merauke yang memang di titik itu terlihat hilal, maka awal puasa Ramadan adalah esok hari atau pukul 18. Jadi kita lihat apakah ada atau tidaknya hilal yang terlihat di titik pantau atau titik ruqyat di seluruh Indonesia. Kriteria MABIMS atau kriteria yang digunakan Indonesia adalah menggunakan standar visibilitas hilal atau keterlihatan hilal yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, juga yang terbaru ada di Thailand bagian selatan serta di Timor Leste. Hilal dianggap sah jika memenuhi syarat antara lain ketinggian hilal ini minimal 3 derajat di atas ufuk. Jadi harus di atas ufuk. Baru ketinggian hilal dipantau dengan minimal 3 derajat. Lalu untuk sudut elongasi, saudara, sudut elongasi ini adalah jarak sudut bulan matahari. Minimal di 6,4 derajat. Tapi yang sama-sama diingatkan tadi oleh Menteri Agama juga berbagai elemen masyarakat bahwa jika ada perbedaan awal puasa tentu kita menyikapinya dengan dewasa. Karena ini bagian dari warna, dari yang intinya adalah kita sama-sama menunggu bulan suci Ramadan. Ibadah yang dilakukan dengan pahala berlipat yang ditunggu-tunggu umat Islam. Salah satunya di Indonesia tentu saja. Dan pengumuman resmi inilah yang kita tunggu dari pemerintah. Dari metode yang dilakukan pemerintah, yakni penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang saat ini masih berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta. Pemantauan ini dilakukan di titik-titik strategis yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Dan untuk pemantauan hilal ini, dalam laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia ada di Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Ini jadi landasan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi dari pelaksanaan sidang isbat yang kita sama-sama ikuti hari ini. Karena memang untuk penerapan kriteria imkanur ruqyat atau untuk memantau awal bulan, dalam hal ini bulan Hijriah, yakni bulan Ramadan, ini merujuk pada kesepakatan negara-negara MABIMS yang dituangkan dalam regulasi itu. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa ketinggiannya minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Jikalau posisi hilal belum memenuhi kriteria tersebut, saudara, maka bulan berjalan akan disempurnakan menjadi 30 hari. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian waktu ibadah kepada masyarakat sehingga bisa menjalankan ibadah yang kita nantikan dengan jelas
dan juga terencana berdasarkan keyakinan dan metode yang dipilih. Lalu, sidang isbat ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tadi dengan beberapa tahapan, yakni diawali dengan pemaparan posisi hilal atau hisab oleh tim hisab ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia secara terbuka untuk publik. Pada tahapan itu tadi dijelaskan bagaimana posisi dari bulan baru, lalu juga kriteria yang dilakukan untuk melakukan pemantauan hilal, lalu dijelaskan di titik mana saja dilakukan pemantauan hilal tahun ini, yakni di 96 titik dari Sabang sampai ke Merauke. Titik-titik strategis ini agar memang pantauan hilal jelas terlihat dengan standar visibilitas hilal yang telah disepakati. Lalu setelah pemaparan posisi hilal oleh tim hisab ruqyat Kementerian Agama secara terbuka untuk publik, laporan dari 96 titik tadi diserahkan ke Kementerian Agama. Diserahkannya secara bertahap karena ada perbedaan waktu juga dari mulai Indonesia bagian timur terlebih dahulu, lalu Indonesia bagian tengah, lalu di Indonesia bagian barat dari Pulau Jawa, lalu masuk ke Sumatera dan terakhir di Aceh. Kita masih menantikan apakah dari 96 titik itu ada satu saja hilal yang terlihat atau belum ada hilal yang terlihat dari titik pantauan. Jikalau tidak ada hilal yang terlihat, maka lusa adalah awal puasa Ramadan 2026 yang akan ditetapkan pemerintah. Tapi sebaliknya, jika ada satu saja hilal yang terlihat di salah satu titik, maka 1 Ramadan 1447 Hijriah yang ditetapkan pemerintah adalah esok hari. Jadi ini yang masih kita tunggu. Kenapa sidang isbat ini atau proses musyawarahnya panjang? Agar ada satu suara dari pihak yang menghadiri sidang isbat pada hari ini, baik itu dari Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, juga Komisi 8 DPR RI. Dari masing-masing unsur itu akan memberikan pandangannya dari laporan yang diserahkan